Sebuah kapal perang terbalik tergeletak dalam kegelapan mutlak di dasar Pasifik. Nomor lambungnya masih terbaca di buritan yang bengkok 36, 72 tahun di bawah air. Dan dia masih dikat oranye terang. Warna yang mereka gunakan ketika mereka ingin pembom menemukan target mereka. Ini adalah USS Nevada dan kisahnya sulit dipercaya. Dia terkena torpedo dan beberapa bom di Pearl Harbor, berlayar dengan tenaganya sendiri. Sementara setiap kapal perang lainnya terbakar atau tenggelam. Dia menembaki pantai-pantai di Normandia pada hari H. Kemudian kembali ke Pasifik untuk bertempur di Iwo Jima dan Okinawa. Dia selamat dari serangan kamikaze. Dan kemudian pada tahun 1946 dia selamat dari 2 ledakan bom atom di Bikini Atoll. Jadi inilah pertanyaannya. Bagaimana satu kapal perang bertempur di medan perang Eropa dan Pasifik pada Perang Dunia II? Dan apa yang akhirnya dibutuhkan untuk menenggelamkan kapal yang selamat dari senjata nuklir? Sekadar informasi, tidak banyak rekaman atau fotografi otentik masa perang yang tersedia tentang kapal dan pesawat tertentu. Jadi beberapa visual yang akan Anda lihat adalah representatif, dimaksudkan untuk membantu menghidupkan cerita ini. Tetapi perjalanan Nevada dari penyintas Pearl Harbor menjadi subjek uji atom hingga bangkai kapal di laut dalam sama sekali tidak biasa. Dan alasan dia dikat oranye. Detail itu saja akan mengubah cara Anda melihat babak terakhir hidupnya. April tahun 2020, kapal penelitian Pacific Constructor mempertahankan posisi 65 mil laut barat daya Pearl Harbor. Kendaraan bawah air otonom Ocean Infinity turun ke perairan lebih dari 15.000 kaki dalamnya. Memindai dasar laut dengan sonar multi-beam. Dr. James Delgado berkoordinasi dari Pusat Operasi Search Incorporated selama pandemi global, kemudian sonar mengembalikan sesuatu yang besar, sebuah penemuan laut dalam. Lambung terbalik. Medan puing-puing membentang ratusan kaki. 4 menara meriam besar terpisah dari bangkai kapal utama. Seolah-olah mereka jatuh saat kapal terbalik. Kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh mengkonfirmasinya. Tiang tripod dan bagian jembatan terlihat dan sesuatu yang tidak terduga muncul. Sebuah tank M26 Pershing masih berada di dek. Sejak tahun 1946. Ini adalah kapal perang Pearl Harbor terakhir yang ditemukan. Itu adalah satu-satunya yang bertempur pada hari H. Tapi inilah yang membuat Nevada berbeda. Dia tidak ditenggelamkan oleh tindakan musuh. US Nevada diluncurkan pada 11 Juli tahun 1914 di galangan kapal Fall River di Quincy, Massachusetts. Panjang 583 kaki dengan bobot 27.500 ton. Dia revolusioner. KAPL Perang Amerika Pertama yang sepenuhnya ditenagai oleh minyak, menjadikannya dreadnought super sejati pertama Angkatan Laut. Baterai utamanya dilengkapi 10 meriam 14 inci, didukung oleh 21 meriam 5 inci untuk persenjataan sekunder. 2 turbin Curtiss menghasilkan 26.500 tenaga kuda poros, mendorongnya hingga 20,5 knot. Pada Desember tahun 1941, Nevada berusia 27 tahun dan dianggap usang. Tetapi setelah Pearl Harbor, dia akan mengalami transformasi total. Perbaikan Oktober tahun 1942 mengganti meriam lamanya dengan 16 senjata serbaguna kaliber 5 inci 38 Modera dalam dudukan ganda, menambahkan sistem kendali tembakan canggih, dan melengkapi suprastrukturnya dengan senjata anti pesawat. Dia muncul tampak seperti kapal yang sama sekali berbeda. Pada pukul 7.55 menit pagi tanggal 7 Desember tahun 1941, pembom torpedo Jepang melesat rendah di atas Pearl Harbor. USS Nevada berada di dermaga F8, tertambat sendirian, tidak berdampingan dengan kapal perang lain seperti sisa kapal perang Roe pagi itu. Letnan Muda Ju Toshishik telah memerintahkan boiler kedua dinyalakan untuk operasi rutin. Keputusan itu akan menyelamatkan kapal. Pada pukul 8.40 menit Nevada melakukan hal yang mustahil. Dia berlayar, satu-satunya kapal perang yang bergerak selama seluruh serangan.
Penembaknya telah menembak jatuh 4 pesawat penyerang bahkan sebelum tali dilepaskan. Tetapi berlayar membuatnya menjadi sasaran. Sebuah torpedo menghantam sisi kiri depannya, merobek lambung di bawah 2 menara depan. Kemudian pembom Tugik tiba. Setidaknya 6 bom menghantam saat Nevada melaju menuju pintu masuk pelabuhan. Api berkobar di seluruh deknya. Jika dia tenggelam di saluran sempit, dia akan menjebak seluruh armada Pasifik di dalamnya. Perintah datang, kandaskan kapal. Nevada mengandaskan dirinya di Hospital Point. Terdampar di lumpur, masih terbakar tetapi masih mengapung. 60 awak tewas, 109 terluka. Tetapi dia tidak tenggelam. Pada 12 Februari tahun 1942, tim penyelamat mengapungkannya kembali dan mengirimnya ke Puget Sound untuk 8 bulan perbaikan. Pada Mei tahun 1943, aksi pertama Nevada setelah rekonstruksi terjadi di Attu, Alaska, memberikan dukungan tembaga selama 11 hari. Kemudian datang penempatannya di Eropa. Pada 6 Juni tahun 1944 di Normandia, senjata Nevada menembaki posisi Jerman yang mempertahankan pantai utara, memberikan apa yang kemudian disebut komandan sebagai tembakan yang sangat akurat. Beberapa target hanya berjarak 600 yard dari garis depan sekutu. Pemboman jarak dekat yang membutuhkan koordinasi sempurna. Dia adalah satu-satunya kapal perang yang hadir di Pearl Harbor dan pendaratan Normandia. Pada bulan Agustus dia bergabung dengan Operasi Dragoon, invasi Prancis Selatan, di mana dia berduel dengan benteng Jerman bernama Big Willy. Posisi yang diperkuat dengan 4 meriam 340 mm. Nevada menang, lalu dia kembali ke Pasifik. Pada 16 Februari tahun 1945 di Iwo Jima, Nevada mendekat hingga 600 yard dari pantai, menghantam posisi Jepang selama 3 minggu. Pada 24 Maret di Okinawa dia bergabung dengan Satuan Tugas 54 untuk serangan amfibi terbesar dalam Perang Pasifik. 3 hari kemudian, seorang kamikaze menabrak dek utamanya di sebelah Menara No. 3,11 tewas, 49 terluka. Pada 5 April, baterai pantai Jepang menewaskan 2 orang lagi. Pada akhir perang, Nevada telah memperoleh 7 bintang pertempuran di 2 samudera. Dia telah selamat dari semua yang bisa dilemparkan oleh kekuatan poros padanya. Sekarang dia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih aneh. 1946, perang telah berakhir tetapi zaman nuklir baru saja dimulai. Angkatan Laut AS ingin tahu apa yang akan dilakukan senjata atom terhadap sebuah armada. Jadi, mereka mengorganisir operasi Crossroads di atol Bikini, Nevada. Penyintas Pearl Harbor terpilih sebagai sasaran utama. Para pekerja mengecatnya merah oranye ceram dengan laras senjata putih agar dia menonjol dari udara. Mereka menstempel tanda draft bertingkat dan menomori setiap rangka ke 10 dari 10 hingga 140 di kedua sisi untuk penilaian kerusakan pasca ledakan. Mereka memuat 4 tank M26 ke deknya sebagai subjek uji sekunder. Uji coba pada 1 Juli tahun 1946. Sebuah B-29 yang membawa perangkat plutonium jenis Fatman dengan daya ledak 23 kiloton menjatuhkan muatannya, namun meleset dari Nevada sejauh setengah mil, tetapi meledak di atas pada ketinggian 518 kaki. Nevada selamat dari uji coba bakar 25 Juli tahun 1946. Kali ini adalah tembakan bawah air. Sebuah perangkat nuklir diledakkan 90 kaki di bawah permukaan. Ledakan itu menciptakan kolom air raksasa dan karang yang menguap, menyemprotkan semprotan radioaktif ke seluruh armada target. Nevada masih mengapung, masih dapat beroperasi secara teknis, meskipun sekarang sangat terkontaminasi. Kapal tunda menariknya ke Kwajalein, kemudian kembali ke Pearl Harbor. Pada 29 Agustus tahun 1946 Angkatan Laut menonaktifkannya. 2 bom atom tidak bisa menenggelamkannya, tetapi sekarang dia terlalu radioaktif untuk dibongkar. Pertanyaannya tetap, apa yang akan dibutuhkan? Sebelum kita melanjutkan,
Ketahuilah bahwa berlangganan membantu kami melakukan lebih banyak hal ini, lebih banyak penelitian, dan lebih banyak cerita dari kedalaman. Itu membuat perbedaan nyata. Sekarang mari kita lanjutkan. Juli tahun 1948, Angkatan Laut menarik Nevada 65 mil barat daya Pearl Harbor. Untuk misi terakhirnya, latihan sasaran. USS Iowa mengambil posisi di samping kapal penjelajah Springfield, Astoria, dan Pasadena. Senjata-senjata itu melepaskan tembakan 27 peluru 16 inci, 113 peluru 6 inci, 147 peluru 5 inci, 287 putaran dalam 20 menit. Nevada masih mengapung. 4,5 jam berlalu. 14 kapal perang dan 60 pesawat melanjutkan pemboman. Dia tidak akan tenggelam. Akhirnya pesawat melakukan 5 serangan torpedo udara, membuka sisinya dengan ledakan bawah air. 1 menit setelah torpedo terakhir menghantam, Nevada tenggelam dengan buritan terlebih dahulu. KAPAL peran yang mereka sebut terlalu tangguh untuk mati akhirnya tenggelam. Bukan karena bom Jepang, baterai pantai Jerman, atau pilot kamikaze, bahkan bukan karena senjata atom, tetapi karena eksekusi putus asa Angkatan Lautnya sendiri. Dia berhenti di kedalaman lebih dari 15.000 kaki air, dan lokasinya hilang. 72 tahun berlalu. Akhir April tahun 2020, Ocean Infinity mengerahkan kendaraan bawah air otonom dengan sonar multibeam canggih untuk memetakan dasar laut dalam di barat daya Pearl Harbor. Dr. James Delgado mengordinasikan pencarian dari jarak jauh selama pandemi COVID-19. Kendaraan bawah air otonom menciptakan peta 3 dimensi pada kedalaman melebihi 15.400 kaki. Sonar menunjukkan lambung terbalik yang besar dengan bidang puing yang khas. Kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh turun untuk konfirmasi visual. Kamera menangkap lubang No. 36 di buritan. Masih terbaca setelah 7 dekade. Bercak-bercak cat oranye masih terlihat. Lambung utama terbalik, terpisah dari bagian haluan dan buritan yang robek saat tenggelam dengan keras. Keempat menara baterai utama terletak di dekatnya. Mereka jatuh saat kapal terbalik. Survei mendokumentasikan bagian jembatan tiang tripod dan salah satu tang M26 Pershing masih di day sejak tahun 1946. Pada 11 Mei tahun 2020, penemuan itu diumumkan secara publik. Bukti-bukti bersifat konklusif. Lubang No. 36 dikonfirmasi di buritan. Orientasi terbalik konsisten dengan terbaliknya kapal akibat torpedo. Pola bidang puing cocok dengan laporan tenggelamnya kapal secara keras dengan kerusakan struktural. Konfigurasi menara unik untuk kapal perang kelas Nevada. Bekas benturan peluru dan kerusakan torpedo terlihat pada pelat lambung. Tang M26 Pershing teridentifikasi secara positif. Secara langsung menghubungkan bangkai kapal dengan operasi Crossroads. Residu cat oranye mengkonfirmasi persiapan kapal target dari tahun 1946. Desain tiang tripod khusus untuk modernisasi Nevada tahun 1942. Penomoran rangka tetap terbaca. Cocok dengan stensil yang diterapkan sebelum uji coba atom. Lokasi geografis cocok dengan koordinat pembuangan Angkatan Laut tahun 1948. Angkatan Laut Amerika Serikat dan Search Incorporated mengeluarkan konfirmasi resmi. Tidak ada kapal lain yang cocok dengan bukti ini. Ini adalah USS Nevada. Nevada penting melampaui sejarah militer. Ia adalah kapsul waktu laut dalam yang berisi bukti dari 3 era berbeda. Kerusakan tempur Pearl Harbor, modernisasi masa perang tahun 1942, dan uji coba nuklir tahun 1946. Ilmuwan mempelajari peluruhan radioaktif di kedalaman laut ekstrem. Ahli biologi kelautan meneliti bagaimana struktur tersebut berfungsi sebagai terumbu karang buatan di lingkungan abisal. Arkeolog mendokumentasikan artefak yang utuh, meliputi seluruh pengalaman Angkatan Laut Amerika dalam Perang Dunia II. Insinyur menganalisis bagaimana struktur runtuh di bawah efek ledakan nuklir dan tekanan laut dalam selama beberapa dekade. Nevada adalah satu-satunya bukti fisik
yang menggabungkan kerusakan tempur langsung Perang Dunia II dengan efek uji coba nuklir dalam satu lubang. Alur narasinya mewakili transformasi lengkap kekuatan laut Amerika, melintasi dekade paling merusak dalam sejarah manusia. USS Nevada dilindungi di bawah Undang-Undang Kerajinan Militer Tenggelam sebagai properti Angkatan Laut Amerika Serikat dan memiliki status hukum sebagai kuburan perang. 60 awak kapal tewas selama Pearl Harbor. 13 lainnya gugur dalam pertempuran selanjutnya. Tidak ada penyelamatan yang diizinkan. Beberapa penyintas Pearl Harbor hidup untuk mengetahui penemuan kembali bangkai kapal tersebut pada tahun 2020. Situs tersebut tetap radioaktif dari uji coba tahun 1946. Awak Nevada memperoleh 7 bintang pertempuran di 2 samudra. Pelajaran yang tertanam 15.400 kaki di bawah permukaan adalah ini. Ketahanan memiliki batar, tetapi pengorbanan abadi. Lubang No. 36 tetap terlihat dalam kegelapan. Cat oranye masih menempel pada logam, menandai kapal yang menolak mati dengan tenang. Nevada bertempur dari Pearl Harbor hingga zaman atom. Dan bahkan sekarang di kedalaman, ia menceritakan kisahnya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Hormati awak kapal, hormati makam, ingatlah kapal itu.